Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menahan AKBP Bambang Kayun sejak Selasa 3 Januari 2023 kemarin. Bambang Kayun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia atau PT ACM dan penerimaan gratifikasi lainnya. Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkap, aliran uang yang diterima oleh AKBP Bambang Kayun terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mencapai 56 miliar rupiah. Dari kasus pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM, AKBP Bambang Kayun menerima 6 miliar rupiah dan 1 unit mobil. Uang suap dari Emilia Said dan Hermansyah yang kini masuk dalam daftar pencarian orang diterima Bambang Kayun dalam beberapa tahap. Pertama, Bambang Kayun menerima uang sebesar 5 miliar rupiah pada Oktober 2016. Kemudian, 1 unit Toyota Fortuner diterima Bambang Kayun pada Desember 2016, dan pada April 2021, Bambang Kayun kembali menerima 1 miliar rupiah. Kemudian Bambang Kayun diduga menerima gratifikasi dari beberapa pihak berhubungan dengan jabatannya sekitar 50 miliar rupiah. Kemudian, Ketua KPK Firly Bahuri berharap Bambang Kayun terbuka terkait aliran uang dugaan suap dan gratifikasi yang diterimanya, termasuk dugaan aliran dana ke penyidik Bareskrim Polri. KPK tidak menutup kemungkinan akan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Bambang Kayun. Namun Ketua KPK Firly Bahuri enggan berspekulasi lebih jauh terkait keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap dan gratifikasi Bambang Kayun karena tergantung perkembangan penyidikan kasus Bambang Kayun. Kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya.